Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang tugas modul yang berjudul input dan output. Di sini kami ada berempat ya. Saya Muhammad Hafiz, terus ada Teti Wardani, Rifan Cendikia Wardani, dan juga Putri Syafika. Ya, jadi pertama-tama kita akan melihat ya, penjelasan cara menggunakan Microchip Studio untuk membangun proyeknya, membangun proyek assembler buat mikro program microcontroller. Gimana microcontroller yang akan kita gunakan pada section ini adalah Atmega 328P. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Rifangga. Oke, baik. Akan saya lanjutkan yang pertama. Untuk menjalankan program ini kita harus mempunyai aplikasi Micro Studio terlebih dahulu. Oke, setelah kita punya aplikasi Microchip Studio, kita langsung buka saja aplikasinya. Kita tunggu sebentar. Oke, setelah terbuka, kita langsung ke New Project. Nah, di sini kita harus tekan AVR Assembler Project. Lalu kita akan mengganti nama file project yang akan kita gunakan. Oke, lalu tekan oke. Nah, di sini kita menggunakan Atmega 328P. Nah, ini lalu tekan oke. Oke. Di sini kita akan masuk ke tampilan utama sebelum kita copy kode yang telah kita buat. Nah, ini adalah source kode yang telah kita buat untuk menjalankan percobaan ini. Nah, sebelum kita lanjutkan dalam percobaan ini, sebelumnya kami akan menjelaskan fungsi source code ini terlebih dahulu. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan untuk source code-nya dalam format assembler ya, atau assembly ya, untuk kita upload ke Atmega 328P. Jadi di sini pertama kita temui label main. Jadi di sini adalah bagian utama dari program ini. Ya, pertama-tama kita harus setting untuk semua DDR atau data direction register yang akan kita gunakan. Jadi di sini kita gunakan PB5 sampai PB0 dan PB7 sampai PB7 sampai PB6. Nah, maka di sini R18 pertama-tama kita muat dengan nilai 0x3f. Lalu kita transfer ke DDRB. Itu untuk PB5, DDB5 sampai DDB0. Jadi kita set DDRB-nya untuk port yang 5 sampai 0 itu nanti jadi output semua. Nah, selanjutnya untuk yang DDRD ini kita pakai bit yang ke-6 dan bit yang ke-7. Jadi di sini kenapa saya pakai yang left shift register left shift 6, left shift 7 ini untuk mengaktifkan bit ke-6 dan bit ke-7 DDRD. Dengan selanjutnya kita memakai instruksi out ya, kita transfer dari register 18 ke DDRD. Oke, jadi setelah ini seharusnya semua data directional register yang akan kita gunakan sudah di set menjadi mode output semua. Nah, jadi selanjutnya ini ada LED on ya, komen LED on. Di sini ada instruksi SBI, air call, CBI terus air call sampai port terakhir itu PB6. Jadi isinya itu cuman kita set
bit nih, set bit yang akan kita nyalakan pertama, terus kita kasih delay, terus kita clear lagi, terus kita kasih delay lagi. Nah, delaynya sendiri ini adalah subroutine yang kami buat yang bisa kita lihat pada bagian paling bawah ya. Nah, jadi kita panggil subroutine delay unit gitu ya. Jadi di sini kita muat sebanyak 4 register. 4 register dengan beberapa nilai, ada R16 dengan nilai awal 0x1, R17 dengan nilai 0x00, R24 dengan nilai 0xFF, dan R25 dengan nilai 0x04. Nah, jadi karena ini program LED chaser sederhana ya, jadi kita pakai delay-nya itu delay decrement. Walaupun sebenarnya lebih efisien kalau kita menggunakan built-in timer pada Mega 328P nya sendiri, tapi untuk project sederhana seperti ini kita pakai decrement saja. Jadi di sini kita masuk ke bagian delay-nya, kita kurangi R24 sebanyak 1, terus kita lihat flag-nya apakah zero. Kalau bukan zero maka dia akan mengulang lagi ke awal ke label delay. Jadi kita mulai decrement R24 dan seterusnya sampai flag zero terset gitu ya. Terus lanjut ke bawah decrement R25, proses yang sama sampai 0, baru dia turun ke bawah lagi. Nah, yang CPR17 sama R16 ini sebenarnya nggak usah dipakai. Jadi yang R17 ini juga sebenarnya nggak usah dipakai, bisa di komen ya. Nah, setelah selesai delaynya, kita return ke misalnya programnya udah sampai ke LED on yang SBI port B7 misalnya. Nah, itu kan ada error call delay init. Nah, kita panggil subroutine-nya. Kalau delay udah selesai, maka return ke uh, instruksi uh, setelahnya gitu. Berarti CBI port B7, terus recall lagi, dan seterusnya gitu. Kembali ke sampai kita ketemu di RJMP main. Jadi kita kembali lagi ke awal gitu ya, ke label main. Begitu. Nah, untuk selanjutnya yang kita build, kita debug, terus nanti kita upload ke admin 328P yang nanti caranya dijelaskan oleh saudara Peti Wahyuwardani. Turun dikit nggak? Oke, selanjutnya yaitu pada program ini tuh selain itu program ini juga akan ditulis ke memori flash Atmega 328P dengan menggunakan AVR.dut. Sebelum diupload, program akan disimpan terlebih dahulu dalam format file program assembly. Lalu melalui program AVR-GCC akan dikompilasi menjadi format ELF atau executable and linkable format, lalu diubah ke format file iHex atau intelligent hex dengan menggunakan program AVR Objcopy. Lalu program dapat diupload ke memori flash menggunakan program AVR.dut. Dan selanjutnya, yang terjadi adalah 8 lampu akan berkedip secara bergantian pada pin digital yang telah diinisiasikan. Oke, Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya Revangga Cendikia Wardani. Layar dan waktu dipersilahkan. Oke, untuk memproses program ini yang pertama kita build terlebih dahulu. Build ini digunakan untuk menentukan apakah source code yang kita gunakan itu berjalan ataupun ada errornya. Oke, lalu kita ke bagian tools. Nah, pertama kita akan pilih external tools. Nah, di sini digunakan agar bisa mengupload source code ke dalam Arduino. Nah, ini saya sebelumnya sudah membuat, dimana titlenya saya menggunakan AVR USB dan common. Common ini sebuah aplikasi yang di-download dalam modul. Ini aplikasinya AVR Dude. Lalu
argumen. Argumen ini didapatkan dari modul, dimana COM-nya ini akan menyesuaikan dengan Arduino yang kita masukkan. Bisa jadi COM ini akan dalam bentuk angka 7, 6 ataupun 4 seperti itu. Oke, kita tekan oke saja. Lalu kita kembali ke tools lagi dan kita akan upload source code yang kita buat ke dalam AVR USB. Oke, di sini sudah masuk. Akan saya lanjutkan ke dalam video seterusnya. Ini adalah rangkaian yang telah kami buat, dapat dilihat. Selanjutnya kita akan mulai dari langkah yang telah saya sebutkan tadi. Pertama, kita copy source code yang telah kita buat ke dalam aplikasi Microchip Studio. Lalu kita build untuk menjalankan program. Lalu kita pergi ke tools, export tool yang telah kita buat tadi, AVR_sub, lalu kita upload dalam Arduino. Nah, di sini dapat dilihat bahwa lampunya bergerak sesuai dengan source code yang kita buat, bahwa kode yang kita buat berhasil. Oke, sekian, terima kasih.